Lanjut, yang berikutnya adalah perceraiannya Nindi dan suaminya Askar. Ya, kalau ini tuh panjang banget ceritanya dan banyak kejutan-kejutan di setiap prosesnya gitu ya. Ya, yang berikutnya lagi adalah perceraiannya. Ini bukan perceraian nih, aku nggak tahu nih statusnya gimana nih. Tapi ini masuk dalam daftar, yaitu Stelin dan Stefan William maksudnya ya kan, Stelin. Ini juga loh, ini aku ngomong-ngomong soal status, aku nggak tahu statusnya apa sih Stelin? Masih atau udah enggak sih sebenarnya, atau gimana sih, atau gantung aja atau gimana sih gitu ya. Nah ini salah satu yang bocornya adalah melewat temennya storyin dia lagi curhat, terus ada tulisannya yang kuat ya mom, yang kuat ya gitulah ya kan, namanya juga kita tuh teman tuh kadang-kadang emang suka gitu ya, makanya kalau lagi curhat hati-hati tuh teman-teman, jangan suka storyin. Dan yang lagi rame juga ini adalah pernikahannya Dena dan Ijong, Jonathan Fritzy, yang gosipnya itu ada gesekan gara-gara adanya orang, wah gitu deh, aduh pokoknya aku nggak tahu deh, aku soalnya nggak tahu nih sebenarnya terjadi apa sih. Tiba-tiba kan omnya si Ijong yang ngomong gitu, mereka berdua aja belum ngomong, omnya udah ngomong. Tapi Dena sih udah sempat ngomel ya, dia bilang supaya lawan mainnya Ijong tolong dong gitu kan, jangan gitulah kalau nggak mau. Mudah-mudahan ya udahlah yang terbaik buat mereka semua ya, standar ya komentar aku. Berikut deretan kisruh rumah tangga seleb yang tak terduga-duga. Pertama, Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chow, pasangan yang menikah pada 6 Agustus 2016 ini menjadi panutan netizen karena menikah muda melalui proses ta'aruf. Isu perceraian Alvin dan Larissa mulai dicurigai netizen karena postingan Alvin mengucapkan selamat ulang tahun, tapi dibalas Larissa dengan makasih abinya Yusuf. Pada 19 Mei 2021, Alvin memposting foto pernikahannya di Instagram Story dengan stiker DN, dan disusul Larissa memposting foto dengan caption "Mari saling melangkah walau berbeda jalan". Beberapa hari kemudian terbongkar curhatan close friend Larissa di Instastory mengenai alasannya bercerai dengan Alvin, yaitu Alvin lebih mementingkan main game ketimbang anak, tidak pernah membimbing Larissa dalam hal agama, dan tudingan perselingkuhan di tahun 2019. Akhirnya mereka resmi bercerai pada 16 Juni 2021. Kedepannya Alvin ingin move on, melanjutkan hidup dan fokus untuk anak selain Alvin dan Larissa. Terus apa rencana kamu di tahun ini yang akan kamu lakukan, Alvin? Rencana tahun ini? Tahun ini? Apa tuh? Sesudah loh. Ada nggak yang ingin kamu capai dalam hidup kamu di tahun ini, atau ya dalam waktu dekat ini deh? Kedepannya ya pasti kita moving on ya. Kita melanjutkan hidup. Ya melanjutkan hidup ke depan. Fokus untuk anak. Dan juga fokus mungkin membimbing Amar juga. Kedua, Wulan Guritno, aktris berusia 40 tahun yang menikah dengan Adila Dimitri pada 27 Maret 2009 dan dikaruniai 2 orang anak ini membuat khalayak kaget setelah 12 tahun pernikahannya justru menggugat cerai Adila pada 23 Februari lalu. Padahal keduanya disebut netizen couple goals, tidak pernah diterpa isu miring, namun kini sudah resmi bercerai sejak 8 April lalu. Wulan menjalani sidang dengan singkat dan tidak ingin membeberkan alasan keduanya berpisah, hingga ingin perceraiannya adalah perceraian terbaik di Indonesia karena diselesaikan baik-baik tanpa ada perdebatan di pengadilan demi menjaga perasaan anak-anaknya. Namun dalam tayangan Rumpi, Wulan pernah mengatakan bahwa ia tidak takut dengan suami yang selingkuh karena jika memang itu miliknya pasti akan tetap miliknya. Khawatir suami selingkuh gitu nggak sih? Kalau khawatir suami selingkuh enggak. Kalau enggak. memang bukan milikku Okay. enggak masalah. Kalau Tapi memang kalau milikku, tidur- kalau memang milikku, jodohku sepanjang apa aku lillahi ta'ala. Oke. Ya. Ketiga, Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono, pasangan yang menikah pada 11 November 2011 ini tidak disangka akan bercerai sebab sebelumnya hubungan mereka terlihat romantis di media sosial, jarang digosipkan dan pernah viral lantaran Aska mengikat tali sepatu Nindi di depan umum. Aska yang ditangkap pada 7 Januari karena penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api hingga divonis 9 bulan penjara ini digugat cerai oleh Nindi pada 12 Januari 2021 atas tindak KDRT dan perselingkuhan. Nindi yang baru berani bicara ke publik karena mengaku dimata-matai keluarga Aska melalui asistennya ini meminta agar Aska mengakui kesalahannya yang telah berselingkuh sejak 2018 dan melakukan KDRT sejak memiliki anak pertama, bukannya berbalik menuduh Nindi memiliki pria lain dan menyekap supir serta asisten rumah tangganya.
Tapi lama-lama aku disudutin terus gitu loh. Jadi akhirnya aku bisa speak up itu kepada media itu karena mereka ngambil surat-surat rumah aku, ngambil BPKB mobil. Ya intinya adalah urusan kebutuhan rumah tangga pun ibaratnya tuh mereka sudah tidak peduli, ya sudah gitu loh. Tapi jangan bilang-bilang kalau seolah-olah peduli gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak mereka tidak melakukan hal yang tidak-tidak, aku mau diikutin, mau divideoin terserah, nggak masalah. Cuma kan ini aku kedapat tantangan itu merekam pembicaraan aku, keluarga, aku, ibuku sama kakakku. Karena memang kebetulan lagi aku nggak, kan itu hal yang nggak baik ya. Kedapatan tangan pasti kan aku interogasi dong gitu loh. Jadi aku tuh cuma bilang gini doang sih, yang tahu aku dan ya Aska gentle aja lah ngakuin gitu loh. Mungkin kalau ke media ya udah nggak usah ngomongin yang macam-macam gitu. Cuma maksudnya gentle aja, kan kita ribut itu udah lama. Dan keributan itu tuh untuk permasalahan dia berselingkuh atau enggak itu toh kita udah sama-sama bahas kok. Bahkan orang tuanya tahu, almarhum ayah aku tahu, ibuku tahu, keluargaku tahu. Gitu loh, maksudnya kita sama-sama tahu, jadi nggak bisa dibilang kalau membantah kalau nggak ada punya hubungan sama orang lain gitu. Kini kasus KDRT Aska sudah P21 dan siap disidangkan. Keempat, Celine Evangelista dan Stephen William, pasangan yang menikah pada November 2016 ini rumah tangganya dikabarkan bermasalah sejak Januari 2021 ketika Marissa Brigita adik Celine memposting foto Celine dengan tagar menolak perceraian. Ibu 4 anak yang menghapus tato tanggal pernikahannya dengan Stephen ini mengaku Stephen orang yang baik dan kangen melihatnya main games. 21 Juni lalu, Celine memposting foto dengan caption lebih baik melepaskan daripada bertahan. Dia sosok laki-laki ganteng. Ganteng ya. Apalagi dong? Prince anak-anak Prince cewek banget ya. kamu. Terus apa lagi? Terus dia ayah yang baik, dia teman yang baik. Ya gitu. Suami yang apa? Hah? Dia suami yang apa? Suami yang ngangenin. Suami yang Kelima, Jonathan Frizzy atau Ijong, aktor berusia 39 tahun yang menikah dengan Dena Devanka pada 27 Mei 2012 ini dikabarkan akan bercerai bermula ketika Dena pada Mei lalu sudah tidak memakai cincin nikahnya, namun saat itu ia beralasan bahwa cincinnya hilang dan memang sebelum punya anak sudah lepas cincin. Isu itu semakin mencuat setelah ramai tersebar video Ijong terlihat mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti di lokasi syuting dan banyak netizen yang menyebut Ririn sebagai orang ketiga. Sebelumnya, Ririn juga tengah dikabarkan bercerai dengan sang suami yakni Aldi Bragi, namun Ijong yang merupakan teman satu lokasi syuting Ririn mengatakan bahwa hubungan Ririn dan suami baik-baik saja. Gimana kondisi dia akhir-akhir ini? Makin kurus, makin gemuk, biasa aja? Santai? Biasa aja, Santai? santai. Kan ada gosip-gosip ini, dia suka ditungguin wartawan di lokasi syuting nggak? Enggak, Udah nggak? enggak. Dulu-dulu sempat kali nggak? Enggak, ya itu katanya sih itu wartawan doang yang nyipta. Teman media sama fans yang iseng aja yang nyiptain, padahal mereka di rumah bareng. Pada 16 Juni lalu, paman Ijong yakni Benny Simanjuntak membeberkan bahwa Ijong dan Dena akan bercerai serta menyebut Dena cemburuan. Dalam tayangan Rumpi Januari 2016, Dena mengaku dirinya memang cemburuan karena sayang. Cemburuan nggak sih Dena orangnya? Aku agak cemburuan. Agak cemburuan. Karena saking sayangnya kali ya. Namun setelah pemberitaan itu ramai, Ijong dan Dena kompak ke taman bermain bersama anak. 5 Juli kemarin, bapak 3 anak ini diwawancara mengenai rumah tangganya tapi tidak mau buka suara. Oke, biar adil, sekarang kita akan membacakan Q&A. Pertanyaan buat siapa? Ya karena nggak ada siapa-siapa, berarti buat... Oke, ini aku kasih tahu sebuah rahasia ya. Itu pertanyaannya ada di situ, melalui handphone. Dan aku nggak kelihatan, pemirsa. Karos, mau sampai kapan dicap jadi ratu gosip? Pernah ada kepikiran buat ilangin image itu nggak sih? Percuma ya kalau cap itu dari orang lain. Itu susah gitu ngilanginnya. Kecuali kalau kita ngecap diri sendiri ya. Aku sebagai ratu, itu bisa. Tapi kan itu ngecap orang lain ya. Aku padahal sebenarnya tuh kalau dicap ratu aku sedang. Gosipnya aku nggak suka. Karena aku nggak ngerasa aku ngegosip. Aku kan cuma ngomongin orang. Aku nggak gosipin orang. Beda, sama apa beda sih itu? Ya nggak, kan kita wawancara juga nanya langsung ya kan. Ada rencana buat ngilangin itu. Ya udahlah, rencana aku sekarang ini adalah hidup sehat. It's never too much.
too much, too much, too much.